Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas R2. Di sini kami akan menjelaskan bahasa Indonesia dalam bahasa ilmiah. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah. Bahasa ragam ilmiah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus mengikuti kaidah tata bahasa, sehingga ragam bahasa ilmiah disebut juga dengan ragam bahasa baku. Dengan demikian, bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah sarana verbal yang digunakan untuk mengkomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran yang bersifat ilmiah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Ranah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar. Maksudnya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaannya dibagi menjadi dua, ada ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia lama adalah ragam bahasa Indonesia yang dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri dari ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua ada ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya. Ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan itu ada 4. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, ada unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan yang terakhir dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Di sini ada ragam bahasa resmi. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, dan yang terakhir menggunakan EYD. Ada juga ragam bahasa tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak formal. Yang ketiga ada ragam bahasa akrab. Penggunaan kalimat-kalimat pendek merupakan ciri ragam bahasa akrab. Kalimat-kalimat pendek ini menjadi bermakna karena didukung oleh bahasa nonverbal seperti anggukan kepala, gerakan kaki, dan tangan-tangan atau ekspresi wajah. Dan yang terakhir ini ada ragam bahasa konsultasi. Ketika kita mengunjungi seorang dokter, ragam bahasa yang kita gunakan dalam ragam bahasa resmi. Namun dengan berjalannya waktu terjadi alih kode. Bukan bahasa resmi yang digunakan, melainkan bahasa santai. Itulah ragam bahasa konsultasi. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. 1. Cendekia atau ungkap hasil berpikir logis secara tepat. 2. Lugas dan logis, bermakna harafiah sesuai logika sampai akal sehat. 3. Jelas dalam struktur kalimat dan makna. 4. Padat dan ringkas, atau gagasan tidak tercampur unsur lain, tidak menggunakan kata berlebihan. 5. Formal dan objektif, atau mengacu struktur kebahasaan, dapat diukur kebenarannya secara terbuka. 6. Gagasan sebagai pangkal tolak, atau berorientasi pada gagasan,
bukan pada penulis. 7. Penggunaan istilah teknis atau wacana teknis. 8. Konsisten. Penulis harus ajek atau taat asas dari awal sampai akhir tulisan. Diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Macam-macam diksi. Yang ke-1, sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya adalah mampus atau ekspresi menggunakan yang kasar, dan wafat, ekspresi menggunakan yang lebih halus. Yang kedua, antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh kata antonim adalah besar dan kecil. Yang ketiga, polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki makna. Yang keempat, homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya kata apel. Jika dibaca apel, ia berarti buah. Jika dibaca apel, ia berarti upacara. Misal apel pagi. Yang kelima, homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya kata bang dan bang. Yang keenam, homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, berbeda makna. Contohnya bulan yang berarti bulan satelit alami bumi atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh, hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tersangkut di dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Yang kedelapan, hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Selanjutnya, kalimat. Kalimat merupakan suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Yang dimaksud dengan suatu bagian yang selesai adalah kalimat itu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan untuk bahasa lisan, dan kalimat itu diawali atau dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya untuk bahasa tulis. Sedangkan yang dimaksud dengan menunjukkan pikiran yang lengkap adalah informasi yang diberikan merupakan pikiran yang utuh. Kalimat oleh beberapa pakar didefinisikan atas berbagai pengertian, antara lain, yang pertama, menurut Sultan Takdir Ali Syahbana menjelaskan bahwa kalimat merupakan kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Yang kedua, Goris Keraf mengemukakan bahwa kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Dan yang ketiga, menurut Fashruddin mendefinisikan bahwa kalimat adalah kelompok kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek dan predikat, dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Selanjutnya, unsur kalimat. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan atau klausa. Unsur-unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat merupakan kata kerja dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang bukan merupakan inti kalimat. Fungsinya meluaskan atau membatasi makna, subjek atau predikat. Dan yang kelima, pelengkap. Pelengkap atau komplement berbeda dengan objek.
lengkap tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Selanjutnya, struktur kalimat. Dalam berkomunikasi, kalimat merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Struktur kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia sangat penting, agar ketika Anda melafalkannya akan terdengar semakin bagus. Untuk itu perlu digunakan kalimat yang baik dan benar agar komunikasi juga berlangsung dengan baik dan benar. Kalimat yang benar artinya adalah kalimat yang dapat mengekspresikan gagasan secara benar, artinya jelas, dan tidak menimbulkan keraguan pembaca dan pendengarnya. Sedangkan kalimat yang baik adalah kalimat yang dapat mengekspresikan atau mengungkapkan gagasan itu secara baik, artinya singkat, cermat, tepat, jelas maknanya, dan santun atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Struktur kalimat adalah pola atau unsur untuk membentuk komponen kata menjadi kalimat yang benar dan sesuai penulisan dalam bahasa Indonesia. Untuk menggunakan kalimat efektif ada 4 komponen struktur tepat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang mana lebih dikenal dengan singkatan SPOK. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dari kalimat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Apa sih sebenarnya kalimat efektif itu? Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan benar secara gramatikal dan benar secara logikal, yang mana akan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Sebuah kalimat efektif ini haruslah secara tepat dapat mewakili pikiran dan juga keinginan komunikator, yang mana komunikator di sini adalah penulis atau pembicara. Artinya, bahwa kalimat efektif haruslah disusun dengan penuh kesadaran untuk mencapai kesepahaman. Dalam berbahasa Indonesia, kita harus pandai dalam merangkai kata-kata yang baik dan benar supaya tidak terjadi adanya miscommunication. Kebenaran sebuah kalimat menuntut persyaratan gramatikal. Artinya, bahwa penyusunan kalimat haruslah memperhatikan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kalimat adalah: yang pertama, unsur yang harus ada dalam kalimat. Yang kedua, kaidah ejaan. Dan yang terakhir, kaidah pemilihan diksi dalam kalimat. Kalimat efektif memerlukan beberapa persyaratan di samping persyaratan gramatikal atau struktural. Persyaratan-persyaratan itu kemudian dapat dikatakan sebagai penanda atau ciri kalimat efektif. Dari berbagai literatur, ada beberapa ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan, yang berarti sebagai ide yang ada dalam kalimat itu haruslah dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kedua, kehematan, yang dimaksudkan sebagai penghindaran penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak sampai mengubah makna. Yang ketiga, kecermatan. Dalam hal ini, kecermatan dimaknai tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Yang keempat, kesepadanan. Dalam kalimat efektif, kesepadanan ini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada kepaduan. Yang dimaksudkan dengan kepaduan adalah dalam kalimat efektif ini adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir ada keparalelan. Keparalelan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan ke dalam kalimat itu. Pengertian paragraf. Paragraf sendiri adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Paragraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan maupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang kedua, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Yang ketiga, bertaku atau letaknya agak ke dalam, biasanya menggunakan 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, ada paragraf naratif, yaitu jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua, ada paragraf deskriptif, yaitu jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga membaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Yang ketiga ada paragraf ekspositif,
yaitu jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Yang keempat, ada paragraf persuasif, yaitu jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk dan mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Konsistensi sudut pandang dalam paragraf. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Sekali menggunakan sudut pandang tersebut harus menggunakan secara konsisten dan tidak boleh berganti sejak awal sampai akhir paragraf. Kalimat topik dalam paragraf. Penempatan kalimat topik dalam paragraf dapat dilakukan secara bervariasi, yaitu pada awal, akhir, atau tengah paragraf. Yang pertama yaitu kalimat topik pada awal paragraf. Kalimat topik pada awal paragraf pada umumnya berisi pikiran utama yang bersifat umum. Kalimat selanjutnya berisi pikiran penjelas yang bersifat khusus. 2. Kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf diakhiri kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Artinya, paragraf menyajikan kasus khusus, barulah ditutup dengan kalimat topik. Dengan demikian, paragraf menggunakan penalaran induktif. 3. Kalimat topik di awal dan akhir paragraf. Kalimat topik pada awal paragraf menimbulkan sifat deduktif, pada akhir menjadikan paragraf bersifat induktif, pada awal dan akhir menjadikan paragraf bersifat deduktif-induktif. 4. Kalimat topik di tengah paragraf. Paragraf dengan kalimat topik di tengah paragraf berarti diawali dengan kalimat penjelas dan diakhiri pula dengan kalimat penjelas. Paragraf ini menggunakan pola penalaran induktif-deduktif. Syarat-syarat paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi penggunaan sudut pandang. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Paragraf dapat berupa beberapa kalimat, akan tetapi seluruhnya harus merupakan kesatuan, tidak satu kalimat pun yang sumbang, yang tidak mendukung kesatuan paragraf. Jika terdapat kalimat yang sumbang, maka kesatuan paragraf akan rusak. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, ada paragraf naratif, yaitu jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua, ada paragraf deskriptif, yaitu jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga membaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Yang ketiga ada paragraf ekspositif, yaitu jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Yang keempat ada paragraf persuasif, yaitu jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk dan mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Selanjutnya ada hubungan antar paragraf, yaitu kata hubung atau konjungsi yang menghubungkan dua paragraf yang memiliki keterkaitan makna. Setidaknya ada 5 fungsi hubungan antar paragraf, diantaranya yang pertama menghubungkan makna-makna yang disampaikan antar paragraf. Yang kedua, menghubungkan dua paragraf yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan di setiap paragraf. Yang keempat, membentuk alur cerita yang saling tersambung atau berhubungan. Yang kelima, memberi petunjuk dari sisi mana saja pembaca harus memahami cerita agar terurut. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu merupakan sebuah cara agar pembaca sampai pada suatu penilaian yang relatif sama mengenai dua hal atau lebih. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah jenis tulisan eksposisi. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari paragraf berdasarkan fungsi. Terdapat perbandingan dan pertentangan. 1. Perbandingan. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. 2. Pertentangan. Pertentangan merupakan proses argumentasi dengan melakukan penolakan. Oleh karena itu, pertentangan ditargetkan menolak eksistensinya dan disertai pembuktian.